Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus Praskawirawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester kecerdasan buatan. Di sini saya mengambil dengan judul implementasi algoritma Minimax pada sebuah game. Oke, algoritma Minimax. Algoritma Minimax adalah sebuah algoritma yang diterapkan pada permainan yang berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan seperti catur, telo, dan yang lain-lainnya. Algoritma Minimax akan selalu mengecek semua kemungkinan yang ada sampai akhir permainan itu dilakukan. Kemudian, pengecekan tersebut akan menghasilkan pohon permainan yang berisi semua kemungkinan-kemungkinan tersebut. Seperti contohnya pada gambar di samping ini. Pada algoritma Minimax, ada dua prosedur yang dijalankan, yaitu maksimasi yang dilakukan oleh pemain pertama dan minimasi yang dilakukan oleh pemain kedua. Dan dalam hal ini diperlukan suatu fungsi evaluasi statis yang menyatakan nilai yang mungkin didapat oleh pemain. Dalam representasi pohon pada algoritma Minimax, terdapat dua jenis simpul, yaitu simple min dan simple max. Max akan memilih langkah dengan nilai tertinggi dan min akan memilih dengan nilai terendah. Dalam penentuan keputusan min atau max tersebut, dibutuhkan suatu nilai yang mempresentasikan kerugian atau keuntungan yang akan diperoleh jika langkah tersebut dipilih. Untuk itulah di sini digunakan sebuah fungsi heuristik. Fungsi heuristik yang digunakan algoritma ini adalah fungsi heuristik statis. Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi nilai sebagai nilai yang mempresentasikan hasil permainan yang akan terjadi jika langkah tersebut dipilih. Dari nilai-nilai heuristik inilah komputer akan menentukan simpul mana dari pohon permainan yang akan dipilih, entah itu max atau min. Tentunya simpul yang akan dipilih tersebut adalah simpul dengan nilai heuristik yang akan menentukan permainan ke hasil akhir yang menguntungkan komputer. Otelo. Kenapa di sini saya memilih Otelo? Karena menurut saya Otelo sendiri adalah sebuah permainan yang sangat menarik yang dibuat oleh Hasegawa Goro yang berasal dari Jepang. Sejarah Otelo berawal pada tahun 1945 setelah terjadinya tragedi pengeboman atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada September 1945. Hasegawa Goro yang tengah duduk di kelas 1 SMP menerima pelajaran sembari duduk di tanah di bawah langit biru, yang juga menjadi sasaran pengeboman hingga kastil dan bangunan bersejarah lain ikut habis dalam kobaran api. Pada tragedi inilah Hasegawa Goro dengan tidak sengaja bermain dengan tutup botol dan tercetuslah ide untuk membuat permainan Otelo ini. Otelo sendiri pun diberikan nama bukan oleh Hasegawa Goro, melainkan oleh orang lain yang menceritakan tentang jenderal yang pemberani dengan istrinya yang berkulit putih ya. Oke. Untuk flowchart algoritmanya, yang pertama adalah mulai, yang kedua menginputkan player atau nama player dan input level. Setelah itu deklarasi skor terbaik. Oke, langsung lanjut ke algoritma akan memprediksi skema yang akan terjadi dengan langkah-langkah yang akan terjadi. Oke, langsung jika dep sama dengan 0, ia akan menghitung skor atau mengevaluasi skor. Jika tidak, akan mempertanyakan adakah pemenang. Jika dalam algoritma sudah ada pemenang, maka akan kembali ke sini untuk mengevaluasi skor. Jika tidak, jika masih ada langkah, terus bermain. Jika
algoritma berpikir sudah tidak ada langkah, langsung kembali untuk ke awal sini. Lalu jika masih ada langkah, algoritma akan mengambil prediksi langkah yang akan terjadi, lalu mengeluarkan output prediksi langkah dan akan selesai di sini. Oke, untuk penjelasannya hanya seperti itu. Untuk sistem pemrogramannya, yang pertama adalah saya membuat HTML untuk website sendiri. Untuk bahasa pemrogramannya masih standar seperti web yang lain. Di sini adalah untuk membuat button reset, ini membuat button start, ini adalah membuat animasi. Ini untuk membuat point player 1 dan point player 2. Di sini adalah pengambilan script, yaitu script jQuery yang saya ambil dari Google. Dan juga script Othello. Di sini saya menggunakan bahasa JavaScript. Oke. Di sini untuk mengambil warna kepingan putih, saya mengambil source-nya dari sini, di GitHub. Yang hitam pun juga sama. Lalu di sini adalah pemrograman untuk keping hitam dan keping putih. Jika keping hitam, maka akan terjadi seperti ini. Jika kita menempatkan satu keping, maka akan menambah satu keping hitam dan akan mengurangi keping putih. Begitu juga sebaliknya. Lalu di sini saya membuat koordinat X dan Y untuk menentukan letak keping-kepingan yang akan diletakkan oleh pemain. Jika pemain melakukan klik pada satu kotak, maka akan terjadi penambahan keping, dan jika terjadi pengapitan keping musuh akan menjadi penambahan keping dari pemain 1 dan pengurangan keping pemain 2. Di sini saya membuat penghitungan jika pemain menambahkan satu keping, maka pemain 1 menambahkan satu keping, maka akan mendapatkan nilai 10. Sedangkan jika pemain pertama kehilangan satu keping, maka nilai akan mendapat pengurangan 10 nilai. Begitu juga sebaliknya untuk pemain kedua. Jika pemain kedua berhasil meletakkan dan mengapit keping pemain pertama, maka akan mendapatkan jumlah 10 nilai. Sedangkan jika keping pemain kedua ini diapit oleh keping pemain pertama, maka akan mendapatkan pengurangan 10 nilai. Di sini saya
membuat nilai pertama yaitu 20 seperti pada peraturan Otelo sendiri, yaitu adalah permainan dimulai dengan 2 keping. 20 di sini berarti adalah 2 keping. Oke. Ini adalah perhitungan poin, yaitu adalah poin awal jika berhasil meletakkan 1 keping menambahkan 10. Ini juga sama. Mungkin langsung kita lihat hasilnya pada sebuah web. Di sini permainan ini adalah dengan cara permainan diawali dengan 2 pemain yang sama-sama memiliki 2 keping. Cara bermainnya adalah pemain harus memenuhi sebuah kotakan ini dengan keping-keping yang mereka miliki. Jika pemain meletakkan 1 keping di daerah lawan, maka keping lawan akan menjadi milik pemain. Sedangkan jika pemain tidak dapat mengapit keping kepingan lawan, maka hanya akan terjadi seperti ini. Nah, jika terjadi pengapitan kembali akan dapatkan seperti ini. Jadi Otelo ini adalah sebuah game yang sangat simpel tapi juga sangat memusingkan kepala ya. Oke, mungkin untuk penjelasannya hanya seperti itu saja. Sebelum saya akhiri, mungkin di sini saya masih ada kekurangan, yaitu ketika kita bermain dan menyelesaikan permainan, kita isi asal aja. Coba kita isi asal. Ini masih terjadi looping belum ada selesainya. Entah saya salah di bagian coding atau di bagian pemrograman atau loopingnya. Jadi ketika kita sudah selesai, kita harus memencet tombol restart di sini. Oke, mungkin untuk saat ini saya membuat versi untuk 2 pemain. Mungkin untuk kedepannya akan saya buat untuk versi bermain dengan robot atau bot yang lebih kita sebut dengan AI, artificial intelligence tadi. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, sahabat Wirawan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, dan mohon maaf juga jika hasilnya kurang memuaskan, karena saya sudah mengerjakan dengan sebisa mungkin dan sebaik mungkin, dan inilah hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.